Shalom. Shalom. Kita bersyukur untuk pagi hari ini, anugerah dan kebaikan Tuhan terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada di tempat ini, boleh berkumpul lagi bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan sarapan pagi bersama, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya sungguh yakin dan percaya anugerah dan kebaikan Tuhan akan terus melingkupi dan memperlengkapi kita semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan semua kegiatan kita, biar pada pagi hari ini kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Sebab saya yakin dan percaya ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, ada sesuatu yang besar, ada kekuatan yang akan Tuhan berikan dalam kita menjalani hari ini. Meskipun Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan, apapun yang Bapak Ibu Saudara semua alami pada saat ini, saya sungguh yakin dan percaya Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan memampukan untuk kita melewati semuanya. Sebelum kita memulaikan sarapan pagi kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami. Tidak pernah berhenti Tuhan kami untuk bersyukur, berterima kasih atas setiap kebaikan yang kami alami dan terima dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, yang selalu ada bersama-sama dengan kehidupan kami. Anugerah-Mu melingkupi kehidupan kami Bapa. Kebaikan-Mu selalu ada bagi kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk mengalami hadirat-Mu Bapa. Karena kami tahu dan percaya ketika kami berada dalam hadirat-Mu, Engkau akan memenuhi setiap hati kami. Dan ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami menjalani hari ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan umat-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu yang menonton sarapan pagi bersama pada saat ini Tuhan secara online, dimanapun mereka berada Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi setiap kehidupan mereka. Hadirat Tuhan melingkupi setiap hati mereka Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, Engkau Tuhan yang layak dimuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Kami bersyukur selalu Tuhan untuk setiap rencana dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat kami cintai Tuhan. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu
bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu, Takkan ku ragu atas rencana-Mu Tuhan, atas rencana-Mu, masa depanku. masa depanku. Kami katakan Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah melupakan kami Tuhan. takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa, Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. ku kan menari, Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus. baik Tuhan Dan Yesus. ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Atas kasih-Mu, Ku menyembah Yesusku. atas kuasa-Mu, Bersyukur buat rencana-Mu Tuhan, yang terbaik dalam hidup setiap kami. terima kasih Di dalam hidup Ku kami, bersyukur, ku mencintai-Mu lebih dari segalanya. tiada yang lain. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kau yang layak terima sembah kami. Takkan ku ragu untuk masa depan kami. Masuk dalam hadirat-Mu. Oh Yesusku, Kau terindah Tuhan Yesus. Tuhan
kami. Yesus, kami sembah Kau Raja di atas segala raja. Raja yang mulia, Raja yang mulia. Kau takkan goyah Tuhan. Terima kasih Kau yang mengasihi kami. Mari bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan kita terima. kami bersyukur. Tiada dapat gantikan Engkau Tuhan dari hidup kami. Sungguh anugerah-Mu yang melingkupi hidup kami, Tuhan Yesus. Kau yang membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Kau yang menyegarkan hidup kami. Oh Yesus, 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 Yesus. Yesus, Yesus. Sungguh baik Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu kami berjalan bersama dengan satu pribadi yang tidak akan pernah tergoyahkan dalam kehidupan kami, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan sepenuhnya, seutuhnya Tuhan. Karena kami tahu Kau tidak akan pernah mengecewakan setiap kami. Selalu ada jalannya Tuhan. Ada jalannya Tuhan yang terbaik untuk menolong setiap kehidupan kami. Sungguh Kau terindah Tuhan. Sungguh Kau terindah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Yesus, sungguh besar Engkau dalam hidup kami. Kau baik Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Kau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu, kemuliaan nama-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mengiring seumur hidup kami Tuhan.
Bapa. rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, Ku serahkan ku serahkan padamu. Harapanku di dalam-Mu. hanya di dalam-Mu. Ku bersama-Mu Tuhan. Bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan kami Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku. mau masuk kami dalam Masuk rencana-Mu Bapa. dalam rencanamu. Pikiranku Kami serahkan kepadamu Tuhan. kehendakku, ku serahkan padamu. Kami tahu harapan kami di dalam-Mu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kami teguh bersama-Mu Bukan Tuhan. teguh Amin. bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Lembut katakan Mengiringmu seumur hidupku. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Dalam rencanamu Bapa. Pikiran kami, Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Harapan kami Tuhan di dalam-Mu. Harapanku Di dalam-Mu ada jawaban yang akan kami di temukan. dalam-Mu. Kami teguh bersama-Mu. Yes. Bersamamu Tuhan. Jadikan kami Tuhan. Jadikanku Jadikan kami bejana-Mu bejanamu untuk kemuliaan. untuk memuliakan-Mu. Jadikanku Bejanamu bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau terus berperkara dalam hidup kami. Biar Engkau terus menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Lewat tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebagai penolong dalam hidup kami. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami bagi Tuhan. Biar hanya Engkau yang disenangkan atas segala sesuatu yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Saat ini kami akan belajar akan firman-Mu. Kami akan sharing bersama Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang berikan kami hikmat yang daripada-Mu. Dan kami sama-sama boleh belajar, boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Shalom, Bagaimana kabarnya semua? luar biasa. Luar biasa. Bersyukur buat kasih Tuhan, kita boleh ada lagi sampai saat ini. Tidak lepas dari anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Baik teman-teman yang dikasih Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Langsung saja kita buka dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Jika sudah dapat, mari kita sama-sama membacakannya.
Yohanes 14 ayat 15 sampai 20, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Amin firman Tuhan. Jadi saya percaya kita semua sudah membaca ayat ini sebelumnya saat dibagikan mengenai Yesus menjanjikan penghibur. Jadi pembacaan kita ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu kepada murid-muridnya karena timbul kegelisahan dalam hati mereka. Kalau Tuhan Yesus meninggalkan mereka, bagaimana mereka melanjutkan pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan, bagaimana mereka melanjutkan kehidupan yang Tuhan Yesus percayakan. Dan di sini Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi pembacaan kita ini, khususnya pada ayat 15-20, itu khusus berbicara mengenai Roh Kudus, Roh kebenaran sebagai penolong yang Tuhan janjikan untuk kita semua, dan kita percaya itu tinggal dalam setiap hati kita. Itu yang Tuhan Yesus anugerahkan, itu yang Tuhan Yesus karuniakan atas kita semua. Dan pada pagi hari ini kita harus belajar dulu, kita harus tahu dulu setelah kita membaca dari ayat 15-20 ini. Yang pertama sebenarnya siapa itu Roh Kudus? Siapa Roh Kudus? Mungkin dari kita membaca Tuhan Yesus ada bukakan sesuatu bahwa Roh Kudus itu sesungguhnya adalah ini. Dan setelah kita tahu bahwa siapa itu Roh Kudus, kita harus mengerti apa yang mau ayat ini sampaikan kepada kita semua. Dan ada banyak hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Mungkin pertama-tama kepada pertanyaan yang saya sebutkan sebelumnya, mungkin boleh kita baca kembali teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, ayat 15-20. Apa yang teman-teman dapatkan, pemahaman apa yang teman-teman baca mengenai siapa itu Roh Kudus. Oke, karena ini sudah dibagikan sebelumnya. Pertama mungkin saya boleh mulai dulu dari Rival. Pertanyaan ini dulu, siapa itu Roh Kudus? Yang Rival baca dari ayat itu, Yohanes 14 ayat 15-20. Hah? Oh ya, kata Mas mungkin. Silakan Kak. Ya, kalau dari pembacaan kita Mm-mm. tentang siapa itu Roh Kudus, menurut saya sih Roh Kudus itu perwujudan Allah yang hadir dalam kehidupan kita, di mana pribadi tersebut merupakan penolong bagi setiap kita. Dia memang tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita lihat, tetapi Betul. itulah bahwa dikatakan dia hadir dalam kehidupan kita untuk menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita dan mengajarkan kita untuk segala hal yang baik dalam kehidupan kita. Betul. Mungkin itu saja. Baik. Terima kasih Kak Thomas. Jadi Kakak tadi bilang Roh Kudus pribadi penolong. Betul sekali. Kalau teman-teman baca ayat 16, coba diperhatikan kembali. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Jadi dari sini kita tahu bukan hanya sekedar mungkin pemahaman kita Roh Kudus itu sebuah kuasa, tidak hanya sampai di situ, tapi ayat ini sampaikan Ia adalah seorang, berarti adalah sebuah pribadi. Oke, sampai situ kita paham. Jadi Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi.
ia adalah kalau pribadi, berbicara mengenai pribadi, apakah dia punya perasaan? Punya? Punya. Apakah dia punya kehendak? Punya. Jadi itu yang perlu kita pahami kembali, bahwa dari ayat ini kita diingatkan kembali Roh Kudus itu adalah pribadi. Nah, sebelum lebih dalam lagi, mungkin dari Rival. Baik, terima kasih Kak. Kalau dari apa yang kita baca pada pagi hari ini dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Jadi siapa sih itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah sama seperti tadi yang Kak Thomas juga bilang, penolong, yaitu ketika misalnya saya memberikan contoh, ketika kita misalnya membuat sesuatu atau ada sesuatu yang mungkin melenceng dari apa ya, dari kebenaran firman Tuhan, dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, selalu misalnya ada itu yang selalu berbicara atau yang selalu mengingatkan kita. Dia tidak seperti kan dibilang tadi bahwa dia mempunyai perasaan, suatu pribadi itu mempunyai perasaan, mempunyai kehendak, ya seperti itu. Memang ada kalanya memang di saat kita mungkin yang seperti saya bilang tadi, mengatakan bahwa melakukan sesuatu, Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini, dimanapun kita berada juga pernah merasakan dan mengalami hal seperti itu. Jadi memang seperti juga dibilang ada beberapa pekan atau beberapa waktu yang lalu dikatakan bahwa jangan berikan atau lakukan Roh Kudus itu seperti kos-kosan. Di saat kita butuhkan kita aktifkan, di saat tidak kita butuhkan kita tidak aktifkan. Jadi itu memang sesuatu yang penting yang akan mengarahkan kita, yang akan menuntun kita, dan yang akan menegur kita. Mungkin seperti itu Kak. Oke. Terima kasih Rival. Poinnya saya tangkap. Roh Kudus itu Roh yang Maha Hadir. Betul sekali. Jadi kalau kita baca di sini seperti yang disampaikan juga Kak Thomas tadi, memang kita tidak bisa melihat karena ya dia adalah roh. Tapi terlepas dari kehadirannya sebagai roh, dia adalah pribadi yang maha hadir. Jadi saat Tuhan Yesus sudah berikan kepada setiap kita, Ia melingkupi seluruh kehidupan kita. Seperti yang Rival tadi bilang, Ia yang mengarahkan, Ia yang menuntun, Ia yang mengingatkan kembali. Makanya disebut Ia sebagai penolong. Itu. Oke, ada lagi? Dari Putra. Siapa itu Roh Kudus? Yang saya dapat, seperti yang kita tahu, Roh Kudus ini bagian dari Tritunggal. Betul, Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di sini yang dikatakan Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Seperti yang dikatakan Ripa tadi, meskipun tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan bahwa roh ini, pribadi ini adalah sesuatu, lebih tepatnya bukan sesuatu sih, sesuatu yang gimana? Pribadi yang penuntun kita lah dalam kehidupan sehari-hari, yang harus selalu aktif, dibilang seperti Rival, karena apa ya? Di sini tugas roh yang dikatakan Tuhan itu bahwa Roh Kudus ini sebagai penuntun hidup untuk keselamatan lah, seperti itu. Bahwa misalkan kau dipimpin Roh Kudus, kamu akan hidup dalam kekudusan, dan itu salah satu kunci. Tapi mungkin hanya itu dari saya sekarang, karena pertanyaan tadi apa itu Roh Kudus kan. Nanti lebih spesifiknya mungkin ada lagi pertanyaan tuh. Itu dari saya. Oke, terima kasih Putra. Jadi siapa itu Roh Kudus? Teman-teman sekalian, jangan dilupa, harus kita ingat kembali bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tritunggal itu sendiri. Jadi seperti tadi yang dibilang, Roh Kudus itu bukan hanya sekedar, ya bukan kuasa tapi ya pribadi yang memiliki kuasa itu. Ia adalah pribadi ketiga
dari ketritunggalan Allah. Nah, pribadi tentu punya perasaan, punya kehendak. Bisa marah tidak? Bisa didukakan tidak? Bisa. Terus masalah yang tadi Putra bilang itu harus dan rival bilang yang harus aktif ya. Nah itu nanti kita akan bahas kembali bagaimana supaya kita lebih terkonek lagi dengan Roh Kudus. Roh Kudus terus bekerja, tapi memang pada dasarnya manusia yang selalu mendukakan, yang selalu membuat kehendaknya sendiri, jalannya sendiri. Nah lalu perlu kita tahu juga bahwa Roh Kudus ini seperti yang dibilang ayat 17 yaitu roh kebenaran. Segala sesuatu yang singkapkan adalah kebenaran yang daripada Tuhan. Ia maha hadir dan satu yaitu maha tahu. Jadi sifat-sifat kealahan itu juga ada di dalam Roh Kudus. Sifat-sifat kealahan juga ada dalam Roh Kudus. Terus saya tanya ke teman-teman, jadi Roh Kudus itu juga adalah Allah? Allah. Jadi Tritunggal, ia ada pribadi ketiga dari ketritunggalan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus. Ia juga adalah Allah, jadi tidak ada yang lebih tinggi dari ketiganya. Nah makanya kalau teman-teman perhatikan di ayat 16 Tuhan Yesus bilang, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah penolong yang lain ini artinya setara. Ia akan memberikan seorang penolong yang memang setara dengan pribadinya. Karena mereka itu adalah satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada yang lebih tinggi dari ketiganya. Roh Kudus juga adalah Allah. Dunia tidak melihat dia, seperti yang tadi Kak Thomas bilang, ya karena ia adalah roh. Dunia tidak melihat dia, tidak bisa menyentuh tadi ya Kak bilang, tidak bisa. Seperti yang orang mungkin bilang never touch and never see. Tapi kehadirannya di mana saja. Itulah Roh Kudus. Oke. Sampai sini kita paham? Mungkin itu secara singkat mengenai siapa itu Roh Kudus. Lalu pertanyaan berikutnya. Coba kita baca ayat 17 bagian B. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya izin ulang dari bagian A-nya ya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Nah, tetapi kamu, kita semua mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau kita perhatikan ini ayat, harusnya kan karena kita kenal, jadi kita sama-sama begitu. Coba saya pakai kata ganti kalau begitu. Tetapi karena saya kenal rival, karena saya sama-sama terus rival, dan akan sama-sama terus dengan rival. Jadi harusnya kan karena harusnya saya kenal rival dulu, baru saya mau sama-sama dengan rival kan. Nah, apa sebenarnya yang ayat ini mau sampaikan? Ternyata kita bisa belajar bahwa, oh iya, pertumbuhan dan pengenalan akan Roh Kudus, kita bergaul karib dengan Roh Kudus, itu adalah proses yang bertumbuh. Hari demi hari. Nah, walaupun mungkin kayak di awal yang kayak kita tidak betul-betul melekat, terhubung dengan Roh Kudus, tapi penyertaannya tetap ada, makanya kita perlu yang namanya proses untuk terus bertumbuh akan pengenalan kita kepada Roh Kudus. Jadi pengenalan kan Roh Kudus itu bertumbuh. Kita kenal Yesus, Roh Kudus diberikan, lalu kita dituntun untuk bertumbuh dalam pengenalan akan pribadi ini. Jadi kita harus kenal sama pribadi ini, bergaul karib dengan pribadi ini dalam penyertaannya, dalam tuntunannya yang selalu nyata dalam hidup kita. Kita dituntut juga untuk terus mengenal pribadi ini, tapi memang itu adalah proses yang terus bertumbuh. Gitu. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, mungkin ada hal lain lagi yang teman-teman dapat dari
pembacaan ini sebelum saya melanjutkan mungkin dari Elsa. Oke. Mungkin saya juga mempelajari mengenai ayat ini, ayat 17. Di situ yang saya tekankan, dibilang dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Mungkin kita bertanya apa maksud dari ayat ini dan mengapa demikian. Karena yang seperti yang dibilang tadi bahwa pada hakikatnya itu Roh Kudus itu Allah sendiri. Jadi yang saya dapat itu ia tidak memaksakan diri untuk masuk ke dalam hati setiap manusia. Jadi menurut saya penolong itu dalam arti Roh Kudus ini itu tidak diberikan kepada sembarang orang. Ia hanya akan menyertai orang-orang yang mengenal akan Allah. Tuhan Yesus. Kemudian ia tinggal dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Mungkin dari saya itu untuk ayat 17. Oke. Terima kasih Elsa. Jadi ya barang siapa yang mengenal Yesus, yang menerima Yesus dalam hidupnya, di situ Roh Kudus diberikan atas setiap kita. Benar yang disampaikan sama Elsa. Makanya di sini juga di ayat ini juga dibahas sama Tuhan Yesus masalah mengenai ketaatan kita kepada Tuhan. Saat kita mengenal Allah, kita harus tetap tinggal dalam ketaatan itu, dan sesungguhnya Roh Kudus itu diberikan atas setiap kita orang percaya sebagai roh yang menolong, yang menuntun kita selalu. Oke, mungkin dari Elin. Kalau dari saya mungkin ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Yang saya dapat dari ayat ini, Tuhan tidak pernah juga tinggalkan kita dalam mungkin keadaan apapun itu. Mungkin ada juga di fase kita gagal dan kita menyalahkan Tuhan Yesus. Tapi maksudnya itu bagaimana ya? Intinya dia tidak pernah meninggalkan kita. Selagi kita percaya kepada Tuhan Yesus, semua yang yang kita lihat semua kebaikan Tuhan Yesus pada kita itu yang Oke, minum dulu. di nama Tuhan. Saya ulang Kak ya. Silakan. Mungkin kalau dari saya ke Roh Kudus. Yang saya tangkap dari Roh Kudus itu memberi hikmat dan pengertian. Roh Kudus memberikan pengertian kepada pengertian rohani, membimbing dalam kebenaran, dan membantu orang percaya memahami firman Tuhan. Oke, terima kasih Elin. Jadi yang Elin tadi sampaikan ya salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita ya salah satunya ia dalam perjalanan hidup kita, dalam kehidupan kita di dunia, ia mengaruniakan, ia memberikan penolong yang lain yaitu Roh Kudus untuk menuntun setiap langkah hidup kita. Baik, teman-teman kasih Tuhan. Jadi tadi kan kita sudah belajar mengenai siapa itu Roh Kudus. Kita diingatkan kembali bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang maha hadir, maha tahu. Walaupun dunia tidak melihat dia,
karena Ia adalah roh, tetapi kehadirannya itu di mana saja dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan Ia adalah pribadi penolong. Ya namanya penolong, Ia yang membantu, Ia yang mengarahkan kita, Ia yang menuntun kita. Kalau kita mau berbelok lagi dari kehendaknya Tuhan. Lalu dari ayat 17 kita belajar bahwa ternyata pengenalan akan Roh Kudus itu bertumbuh. Dan memang Tuhan sudah mengurniakan memberikan kepada setiap kita orang percaya roh yang tinggal diam tetap dalam setiap kita. Tapi kita juga dituntut untuk terus mengenal pribadi ini. Kita juga dituntut untuk terus merespon kehadirannya dalam hidup kita. Tapi respon kita ini, pengenalan kita ini adalah proses yang bertumbuh. Nah, jadi hari demi hari, waktu demi waktu, kita harus tetap yang namanya mengambil komitmen dalam diri kita untuk kita tetap pada pengenalan, pada proses untuk terus mengenal dan terus terhubung pada pribadi ini. Namun seringkali dalam kita tetap membangun kehidupan rohani kita untuk kita tetap terhubung kepada Tuhan, kepada rohnya, seringkali kita masih mendukakan hati Roh Kudus, bukan? Nah, kayak mungkin kita ada dari kita yang bertanya, jadi bagaimana ya seharusnya kita akrab dengan Roh Kudus? Nah, karena tadi kan kau bilang begitu, yang bahwa Roh Kudus, pengenalan ke Roh Kudus itu adalah sesuatu yang bertumbuh. Jadi bagaimana kita bisa akrab dengan Roh Kudus? Itu pertanyaan kita yang ketiga, pertanyaan terakhir, dan ini mungkin menjadi perenungan bagi kita semua. Mungkin dari teman-teman, saya mau dengar dulu pendapat dari dari Kak Tita, mungkin dari Kak Tita. Bagaimana sih Kak cara kita boleh akrab dengan Roh Kudus, cara kita boleh terus mengenal Roh Kudus, gitu Kak. Kalau dari saya, bagaimana kita akrab dengan Roh Kudus, dikatakan ayat yang 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi saat kita betul-betul mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita dan bersekutu bersama Bapa, sering datang di hadirat Tuhan, berdoa, bahkan bercakap-cakap dengan Tuhan melalui membaca Alkitab, bahkan berdoa, kita bisa memiliki hati yang akrab dengan Roh Kudus, dan kita bisa berbicara melalui firman-Nya, dan Roh Kudus juga akan memberikan kita pemahaman dan bahkan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan yang kita renungkan, bahkan melalui doa-doa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Oke. Ya, terima kasih banyak Kak Tita. Jadi betul yang dibilang sama Kak Tita, bagaimana cara kita bisa akrab dengan Roh Kudus, ya salah satunya dengan terus bertekun dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan, membaca dan merenungkan Alkitab. Oke teman-teman, jadi sebenarnya sederhananya adalah bagaimana bisa akrab dengan Roh Kudus, terus menjalin hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Yang pertama yaitu jangan mendukakan Roh Kudus. Tuh, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, sekali lagi mungkin yang saya bagikan, yang saya sampaikan ini kesempatan yang dikasih lagi sama Kak Esra, sama tim yang mengatur kegiatan kita ini, saya juga kembali diingatkan, kita percaya bahwa firman itu adalah pedang bermata dua, yang setiap saya menyampaikan firman Tuhan atau sharing firman Tuhan, itu juga kembali mengingatkan diri saya. Jadi yang pertama, bagaimana kita akrab dengan Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus. Terus saya mau bertanya, menurut teman-teman, mendukakan Roh Kudus itu bagaimana? Iya, Putra sedang angkat mic, silakan Putra.
Oh, Dian. Mendukakan Roh Kudus itu kayak apa? Bagaimana? Apa itu mendukakan Roh Kudus? Mungkin salah satu contoh paling sering kita lakukan dalam mendoakan Roh Kudus itu dimana saat kayak kita tahu ke dalam diri kita itu ada Roh Kudus dan kita tahu apa maunya Roh Kudus sama kita tahu apa yang harusnya kita lakukan kita tahu apa yang harusnya kita lakukan dan kita tahu apa maunya Roh Kudus tapi kita langgar. Kita tahu kalau Roh Kudus tidak suka kalau kita ini atau itu tapi sengaja tidak sengaja kita tetap lakukan. Itu salah satu mendukakan. Sama contoh lain contohnya kayak kita berdoa gitu, berdoa minta sesuatu sama Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus, terus minta petunjuk Roh Kudus, terus waktu Roh Kudus kasih petunjuk, itu kita malah denial begitu kayak Tuhan sudah kasih tunjuk tapi malah kita lagi yang ragu atau apa, padahal Roh Kudus sudah kasih jelas tunjuk bilang aku maunya ini, tapi kita malah kayak tentang atau berlawanan lagi dengan itu contohnya. Oke. Jadi mengabaikan Roh Kudus. Itu salah satu contoh mendukakan Roh Kudus. Apalagi Putra? Ya Kak. Seperti yang kita tahu. Ini boleh sekalian sharing sama kisah hidup nah. Saat-saat mendukakan Roh Kudus. Oke, seperti yang kita tahu, kita sebagai remaja Kristen, pemuda Kristen, kita mempunyai dua kebutuhan. Apa-apa? Kebutuhan? Dua keinginan. Oh, keinginan. Keinginan daging sama keinginan Roh Kudus. Iya. Keinginan rohani. Keinginan roh. Nah, kita bahas soal bagaimana mendukakan Roh Kudus. Ya, jelas kalau kita lebih mengikuti keinginan daging kita. Dan di sini pasti keinginan daging kita itu ya ya nggak bisa dibilang baik terus, nggak bisa juga dibilang jahat terus. Tapi ya pasti ya itulah. Kalau mengikuti keinginan daging, ujung-ujungnya bakalan jatuh dalam dosa. Contohnya, karena Ngana minta sharing. Begini. Iya, silakan. Mengikuti keinginan daging, misalkan kemarin saya orangnya itu sedikit sharing ya. Banyak juga enggak apa-apa Kak Putra. Jangan durasi. Orangnya itu pemarah, tidak sabaran, nah emosian gitu. Beberapa kasus saya pernah bermasalah sama teman, apalah segala macam. Dan itu masih dikuasai oleh keinginan daging. Masih ingin menang sendiri, apalah segala macam. Padahal Tuhan itu sudah ajarkan kita bahwa kita itu harus sabar, mengasihi. Ya kalau misalkan kita cekcok sama orang ya, kita harus bisa menghandle ini sama ini sama ini. Supaya pikiran dan perasaan. Ya, apa yang keluar dari mulut kita tidak mendukakan hati manusia. Sudah beberapa kali Kak Peter sampaikan di korbannya sama Kak Esra. Ya, jangan sampai misalkan kita emosi, kita tidak bisa kendalikan, yang keluar dari mulut kita justru menyakiti orang-orang di sekitar kita. Dan itu ya sudah pasti mendukakan hati Bapa. Nah, Tuhan sudah ciptakan Roh Kudus. Kita yakin dan percaya bahwa kita semua di sini semuanya ada Roh Kudus dalam diri kita pribadi masing-masing. Namun cara kita meresponnya itu pasti beda-beda. Kadang seperti yang dibilang Kaisra, kadang ada yang cepat, kadang ada yang lambat dalam mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu yang dimaksud ya pasti
bimbing Roh Kudus. Contohnya saya sangat lambat mengalami perubahan ini, tapi puji Tuhan sudah sedikit-sedikit dipupuk sama Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin sekian dari saya, nanti ditambah lagi. Nanti ditambah lagi. Oke. Terima kasih Kak Putra untuk sharingnya. Jadi ya tetap mengikuti apa yang Roh Kudus sudah arahkan. Dan mungkin pertanyaannya, kalau terkadang kayak kita masih mendukakan, mengabaikan dan sebagainya, ya berarti memang kita belum akrab dong, belum terhubung betul-betul dong sama pribadi ini yang ada bahkan dalam dirinya kita. Saya pun juga begitu. Seringkali mendukakan Roh Kudus. Yang kayak hati kita tahu, kayak saya tahu begitu, saya harus melakukan apa. Saya tahu saya harus berbuat apa, saya tahu saya harus memberikan respon bagaimana. Tapi seringkali masih daging kita yang menang, masih dagingku yang menang. Tapi bersyukur kalau pada pagi hari ini kayak kita diingatkan kembali saat-saat dimana kayak kita mendukakan Roh Kudus, bikin Roh Kudus sedih dan sebagainya. Ya karena kita tahu itu adalah hal yang salah, kita mau belajar untuk cut hal itu dari hidup kita, mengikis hal itu dari hidup kita. Terus saya mau bertanya lagi ke teman-teman semua. Bagaimana di teman-teman dekatmu di sini di gereja pertama siapa, Dian? Atau yang Kauni. sering, ya siapa? Kauni. Kauni, Uni. Kau jalin hubungan, sebuah hubunganmu sama Uni ini, pertemananmu sama Uni ini terjalin karena apa? Satu kata, K pertamanya. Karena kakak kelas kasih Kak. Oh, kasih. Karena kau kayak terus mau berkomunikasi kan? Atau mode Hari sama doinya begitu. Pertama kau langsung ini atau menjalin komunikasi dulu? Ya tolong dipakai mic-nya Hari. Ada di depan. Iya. Luar biasa. Apa tadi? Awal kau jalin hubungan mungkin dari menjalin komunikasi dulu kan? Iya betul. Terus setelah kau kayak menjalin komunikasi, saling mengenal, di situ kamu boleh akrab kan? Iya betul. Interview ini ya. Oke, jadi ya nantilah saya lanjut. Mungkin dari Hari dulu lah. Menurut Hari apa itu mendukakan Roh Kudus? Dan bagaimana bisa akrab dengan Roh Kudus? Kalau pertama mendukakan Roh Kudus itu jadi Tamariska. Bohong. Oke. Dari mendukakan Roh Kudus itu sebenarnya hal-hal simpel yang biasa kita juga lakukan. Sama juga dengan bagaimana kita caranya kita akrab dengan Roh Kudus, itu juga hal-hal simpel yang biasa kita lakukan. Kalau misalnya mau dibilang kayak teman-teman yang tadi juga sudah katakan, dalam mendukakan Roh Kudus itu kalau misalnya sharing banyak sekali kadang yang kita lakukan tanpa sadar maupun dengan secara sadar, dengan kesadaran penuh. Kayak misalnya kita sebagai pelayan Tuhan di altar. Sebenarnya banyak yang kira itu kita pelayan Tuhan kayak sempurna banget di atas karena pelayanan kita. Terus kadang adlib kita yang wow, amazing bro. Tapi setelah pelayanan tersebut kadang kita masih bisa
mendukakan Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya sih? Bagaimana sih caranya, William? Jadi kadang itu bahasa kotor masih keluar dari mulut kita. Itu salah satu hal kecil yang bisa kita dengan gampang mendukakan hati Roh Kudus. Itu hal kecil banget ya yang saya sebutkan. Kemudian bagaimana caranya kita akrab dengan Roh Kudus? Tadi yang Kak Cerin juga sudah bilang, jangan mendukakan hatinya. Karena misalnya saja kita kenal saya sama rival. Kalau tiba-tiba kayak saya kasih kecewa rival, pasti rival yang akan menjauhi dari saya. Nggak seperti yang sebelum saya kecewakan dia. Sama yang kedua itu, tadi di ayat 15, dia kan bilang jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah di situ itu keterkaitan dengan memiliki kasih dan ketaatan kepada Yesus. Karena jika kita akrab dengan Roh Kudus, dimulai itu dari hati yang mengasihi Yesus terlebih dahulu. Kasih kepada Yesus itu harus nyata lewat hidup maupun kita taat. Jadi dalam hal praktisnya itu baca Alkitab, melakukan penyembahan, mengambil saat teduh. Mungkin sekian dulu dari saya karena Tamariska korek-korek terus mau bicara. Gitu. Iya. Iya. Terima kasih Hari. Oke, jadi ada tadi poin yang disampaikan sama Hari, jangan sampai roh itu undur dari diri kita atau meninggalkan kehidupan kita. Nah, menurut dari sepengetahuan teman-teman, ada tidak di Alkitab kisah di mana roh Allah undur dari orang itu? Roh Allah undur dari dirinya. Betul sekali Kak Thomas, Saul. Itu di 1 Samuel 16-18 kayaknya. Boleh teman-teman baca. Roh Allah undur daripadanya. Mungkin di situ tidak dibilang roh Allah, tapi Tuhan undur daripada Saul. Nah, apa yang sebabkan itu? Kalau teman-teman baca lagi sebelum-sebelumnya, kalau sudah sampai di situ pembacaannya, coba dibaca lagi apa sebabnya, kenapa Tuhan undur daripada Saul. Saat Saul berdoa, sudah meminta, bersujud, puasa, tidak makan, tapi itu tidak diindahkan sama Tuhan. Kenapa? Satu alasannya, titahku tidak diindahkan. Titahnya tidak diindahkan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Saul, ini loh, itu tidak diindahkan. Jangan sampai hal itu terjadi pada kita. Terus masalah mendukakan Roh Kudus. Pernah mendengar kata menghujat Roh Kudus? Iya, itu adalah hal yang paling fatal yang bisa dilakukan oleh manusia dan hal itu tidak diampuni. Betul kan? Teman-teman pernah baca kan menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus bisa kita bilang mungkin kalau agak sulit untuk kita mengerti. Menghujat Roh Kudus itu menyangkal yang Roh Kudus lakukan. Hati-hati. Jangan sampai. Makanya pentingnya itu khususnya kita sebagai pelayan Tuhan, ya seperti yang tadi Putra sampaikan, Hari sampaikan, tolong dijaga baik-baik tubuhnya kita, perkataannya kita, salah satunya, simpelnya. Karena apalagi kalau sudah keluar dari mulut, dan sudah mungkin didengar sama orang lain, apalagi mengisi yang keluar dari mulut kita itu menghujat Roh Kudus, menyangkal kehadiran Roh Kudus, itu hati-hati. Jangan sampai kita jatuh kepada yang namanya menghujat Roh Kudus. Terus juga yang disampaikan sama Hari tadi, tentunya kita percaya bahwa teman-teman perlu perhatikan bahwa kita semua perlu perhatikan bahwa sebagai pelayan Tuhan di tempat ini, apapun bentuk pelayanannya kita, mau cooking ministry, mau parking ministry, kameramen, semuanya, apalagi pelayan altar dan sebagainya, kehidupan rohani sama kehidupan pelayanan kita secara teknis itu harus seimbang. Nah, betul memang yang disampaikan Hari tadi, tidak ada gunanya adlib bagus, ngulik, kalau tidak diimbangi dengan kehidupan rohani. Makanya tidak bosan-bosan, Kak Esra ingatkan, tidak bosan-bosan juga saya
ingatkan ke teman-teman semua, apalagi ke grup ground biasa, Alkitabnya sudah dibaca tidak hari ini. Penting memang teman-teman memiliki kehidupan roh dan kehidupan kita di dunia ini mungkin secara teknis apa secara yang bisa kita lakukan, yang bisa kita usahakan itu seimbang. Tapi saya percaya sih kalau kita punya kehidupan rohani yang bagus, itu akan menuntun kita untuk bisa memberikan yang terbaik juga kan. Cuman kadangkala terjadi miss antara dua hal ini, kayak teknis, skill. Tapi hambar rasanya, dan itu bisa dirasakan orang. Pertanyaan besar kalau itu tidak dirasakan sama diri kita sendiri, berarti teman-teman tidak terhubung, kita tidak terhubung dong sama Roh Kudus, kita tidak akrab dong sama Roh Kudus. Jadi perlu diperhatikan kembali, mungkin ada teman-teman juga pelayan Tuhan yang menyaksikan tayangan ini secara online. Hal ini sangat penting, hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Siapa lagi yang bisa mengusahakannya kalau bukan diri kita sendiri? Kita sudah diingatkan, kita sudah disampaikan berkali-kali untuk terus membangun hubungan yang akrab dengan Roh Kudus. Teman-teman akan lihat perbedaannya. Teman-teman akan lihat perbedaannya seorang pelayan Tuhan, seorang orang percaya yang hidupnya itu tetap terhubung dengan Tuhan setiap hari, terus saat dia melakukan pelayanan, orang-orang terberkati apapun yang dia lakukan. Saat dia senyum bahkan, saat dia mengarahkan orang bahkan, saat dia sharing ayat bahkan, itu beda. Mungkin ini perlu saya tegaskan kembali untuk kita semua. Teman-teman pelayan, mohon bangun itu hubungan pribadi sama Tuhan. Jangan kita bilang, ada jika doa pelayan Sabtu, nanti di situ saya mencurahkan semuanya, nanti di situ kita pasti menangis-menangis, menaikkan pujian, penyembahan dan sebagainya. Tidak seperti itu teman-teman, tidak seperti itu. Saat kita datang melayani Tuhan, saat kita datang membawa hidup kita sama Tuhan, bawa roh yang terus haus melekat sama Tuhan, bawa roh yang rindu untuk menyembah Tuhan. Bukan cuma bawa skillnya kita, bukan cuma bawa bekal latihan kemarin, geladi kemarin. Memang itu penting, saya tidak mengatakan bahwa yang kita lakukan, skill yang kita lakukan, geladi-geladi semua yang kita lakukan, persiapan yang kita lakukan tidak penting. Tidak, saya tidak katakan seperti itu sangat penting juga, tapi jangan sampai kita ketinggalan sama hal ini. Kehidupan rohani kita stuck di situ. Mungkin kita merasa yang kayak, oh iya saya sudah lakukan yang terbaik, saya sudah berikan yang terbaik, saya merasa ada kemajuan dari diri saya dan orang-orang juga merasakan. Tetapi pertanyaannya ternyata mesti ada yang dilihat dari diri kita, oh mungkin kehidupan rohani kita, mungkin kerinduan kita untuk ikut persekutuan doa, mungkin kerinduan kita untuk terus belajar, mau sharing firman Tuhan, terus taat, mau tekun sama hal-hal yang kecil, mungkin itu yang masih kurang yang perlu kita latih dari hidupnya kita. Gitu. Saya pun secara pribadi kalau saya mau bilang di sini, saya rasa kalau saya kayak terlalu kering, mau naik WL itu kayak rohku ini kering begitu. Apalagi mungkin yang kayak saat-saat ini, ya sudah bebas, asik. Puji Tuhan, sudah Tuhan Yesus sertai dalam setiap ujian-ujian, dan saya sudah bilang memang sama Tuhan, saat nanti mungkin saya sudah lepas dari jadwal-jadwal, sebelum saya tinggalkan tempat ini, sebelum saya pergi magang dimanapun Tuhan tempatkan, saya mau belajar memberikan lagi yang terbaik bagi Tuhan. Tapi Tuhan tolong saya untuk saya juga bangun hubungan pribadiku sama Tuhan lebih lagi. Dan saya rasa begitu, kalau saya sudah mulai ada jarak lagi sama Roh Kudus, saya sudah mulai ada jarak lagi sama Tuhan, kering. Dan saya takut saya jatuh pada titik di mana saya WL, saya tidak merasakan sendiri apa yang saya bilang, saya tidak merasakan sendiri penyembahan yang saya naikkan. Saya takut jatuh pada titik itu. Nah, seperti itu kalau saya boleh ceritakan. Dan
Saya bertanya ke teman-teman, mungkin saat kita beribadah, saat kita datang menyembah Tuhan, saat kita melayani Tuhan. Oh, sebelum itu. Kalau rival puji saya, yang senang siapa? Rival atau saya? Ya, sederhana itu dulu pertanyaan rival. Iya, kalau saya puji putra, yang senang siapa? Iya, yang senang putra. Jadi tidak usah pusingi perkara-perkara, bereskan dulu hati kita masing-masing, bereskan dulu hubungan kita masing-masing, karena yang kita mau senangkan di ibadah, yang kita mau senangkan atas pujian penyembahan kita siapa sih? Jemaat kah? Kak Esra kah? Para tua-tua jemaat kita di tempat ini kah? Pribadi kita kah sendiri? Tuhan. Yang mau disenangkan atas setiap pujian kita Tuhan. Mau menangis kek, mau mengalami manifestasi Roh Kudus kek, mau dia mengikuti menyanyi di setiap lagu, mau dia ekspresi penyembahannya bagaimana, yang disenangkan atas setiap pujian kita Tuhan. Jangan sampai kita teralih pada fokus-fokus yang lain, jangan sampai kita miss pada hal itu. Membangun hubungan pribadi sama Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, sujud di hadapannya Tuhan setiap hari, minta tuntunan Tuhan, minta Tuhan terus berkarya dalam pelayanan kita, minta Tuhan Yesus terus berikan sukacita saat menyambut jemaat di Asher, minta Tuhan Yesus berikan terus kemampuan hikmat saat mungkin melayani jemaat Tuhan di parking ministry, minta Tuhan Yesus berikan kekuatan, minta Tuhan Yesus berikan kesehatan saat mungkin kita melayani Tuhan di bidang cooking ministry, minta semua sama Tuhan. Gitu, teman-teman yang dikasih Tuhan. Saya enggak tahu hal ini kayak mungkin jadi hal penting dan saya lihat di kita semua pelayanan kita di tempat ini. Saya sampai bilang ke Kak Isra kembali, saya izin ingatkan lagi ya Kak mengenai hubungan pribadi sama Tuhan, mengenai baca Alkitab sama Tuhan, satu teduh pribadi. Karena saya takut begitu, ada setiap kita pelayan Tuhan yang jatuh pada titik burnout, capek. Berarti harus dikoreksi lagi itu, motivasinya sebenarnya apa. Jangan sampai dia cuman melakukan pelayanan ya hanya untuk memenuhi jadwal. Dan karena dia tahu ini ada gereja, daftar pelayanan, motivasinya bukan Tuhan lagi. Jadi begitu. Secara manusia memang kita capek. Kak Esra pun pasti capek, lebih capek dari kita. Tapi jangan sampai capeknya kita itu mengganggu hubungan pribadi kita sama Tuhan. Justru kalau hubungan pribadi kita sama bagus, kita akan dibaharui kembali. Seperti itu. Oke. Selanjutnya tadi saya sempat singgung masalah komunikasi kan. Jadi salah satu yang pertama tadi bagaimana kita akrab dengan Roh Kudus ya, jangan mendukakan Roh Kudus. Saya kira teman-teman dan kita semua sudah tahu apa-apa saja itu hal yang mendukakan Roh Kudus. Terus yang kedua, bagaimana kita akrab dengan Roh Kudus yang selalu hadir, yang selalu menyatakan kehendaknya, yang selalu menyatakan tuntunannya adalah jangan cuek. Nah, salah satunya hal yang bisa kita lakukan dengan jangan cuek yaitu tadi jalin komunikasi, hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Jangan cuek. Jangan cuek. Kasihan. Roh Kudus dia bisa sedih, dia punya perasaan. Dia adalah pribadi yang punya perasaan, dia bisa marah dan sebagainya. Dan terus yang ketiga, kalau teman-teman baca nanti di terjemahan sederhana Indonesia, di pembacaan kita ini Yohanes 14, bahwa dikatakan membuat Roh Kudus sedih itu, kalau di terjemahan sederhana Indonesianya nanti teman-teman buka, membuat Roh Kudus sedih dengan cara hidup kita. Cara hidup.
Jadi yang ketiga, bagaimana kita akrab dengan Roh Kudus, perhatikan bagaimana hidup kita. Perhatikan bagaimana kita bertingkah dalam hidup kita. Banyak hal, jangan berkata kotor, simpel mungkin, tapi kalau kita belajar untuk tidak melakukan hal itu, sebuah kemajuan yang besar, sebuah contoh yang nyata. Jangan berbuat hal-hal yang tidak senonoh dengan anggota tubuh kita, tahulah ya, dan sebagainya. Jangan mencuri, jangan berdusta, semuanya. Jangan membuli, jangan memfitnah, jangan segala hal yang mendukakan Roh Kudus. Jadi perhatikan bagaimana kita hidup. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diseringkan dari siapa ya? Oh ya, Rival. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya bersyukur, mungkin bukan saya bilang sebelum-sebelumnya tidak penting, tetapi pada pagi hari ini memang sangat-sangat kena dengan saya secara pribadi untuk apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini, apa yang kita sharingkan pada pagi hari ini. Memang sangat-sangat luar biasa. Kita semua di sini adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Tuhan, sangat dikasihi oleh Tuhan dan memiliki roh yang sama yang daripada Tuhan, yang telah Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita. Saya mau sharing bagaimana perjalanan kehidupan saya mengiring Tuhan sampai saat ini. Luar biasa Tuhan Yesus, seperti lagu dikatakan bahwa panjang sabar dan lemah lembut, itu adalah pribadi Roh Kudus. Jadi memang jujur, mungkin kita semua yang di tempat ini melihat bahwa saya sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, atau mungkin saja banyak orang-orang yang seperti Kak Cerin tadi bilang bahwa dikatakan bagus misalnya seperti itu, siapa yang senang saya. Tetapi selalu itu yang saya ingat bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Saya selalu kembalikan sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak ada apa-apanya, saya bukan siapa-siapa, saya cuma Tuhan titipkan talenta yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Mengiring Tuhan itu adalah salah satu hal perjuangan yang sangat besar dalam kehidupan saya. Jatuh bangunnya saya, kegagalannya saya itu dalam mengiring Tuhan itu sangat-sangat banyak. Tetapi saya bersyukur punya Tuhan Yesus, saya bersyukur punya Allah yang tidak akan pernah mengecewakan saya, yang tidak pernah meninggalkan saya. Dalam keluarga juga adalah salah satu, mungkin saya tidak bilang saya menjadi seorang panutan, tetapi membawa berkat, saya bilang seperti itu dalam keluarga. Dalam keluarga saya banyak melihat perubahan yang sangat besar. Saya sudah pernah sharingkan bahwa saya melayani Tuhan itu dari SMP kelas 1, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat saya syukuri dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhannya saya juga Tuhan kirimkan untuk ada di kota ini, tetap setia dalam melayani Tuhan, tetap konsisten dalam melayani Tuhan. Itu bukan sesuatu yang indah bagi saya, tetapi ketika saya memang itu, kalau saya boleh mau jujur, saya ketika saya di kampung itu dikekang saya. Maksudnya dikekang dalam arti yang positif, karena mereka tahu harapan itu besar sama saya. Harapan itu besar sama saya. Jadi mereka memang jaga saya betul-betul, keluarga saya memang jaga-jaga betul saya. Kalau saya mau melenceng, kalau saya mau memberontak dari apa yang saya alami, ketika saya dikirim di sini kan saya, kalau boleh berpikir, bebas. Jadi dari apa yang saya rasakan sebelumnya saya boleh luapkan di tempat ini. Tetapi saya bersyukur saya tetap di cover oleh Tuhan. Tuhan tetap pegang saya. Itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat saya syukuri sampai saat ini. Bertemu dengan komunitas di tempat ini, gereja ini yang sangat membangun saya ketika saya salah. Saya diingatkan, saya sungguh yakin dan percaya itu juga Roh Kudus yang ada di setiap pribadi-pribadi, leader-leader di tempat ini, kakak-kakak yang ada di tempat ini. Bahkan Pastor Ezra yang sebagai kakak saya, sebagai mentor rohani saya yang sangat luar biasa. Ketika saya salah, saya ditegur. Ketika saya mulai ada sesuatu yang tidak benar dari anak ini, selalu diingatkan. Jadi memang berbicara mengenai Roh Kudus itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita abaikan Roh Kudus, karena saya tahu Roh Kudus itu yang akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Seperti kita sudah banyak tadi berbicara bahwa mengarahkan kita, menuntun kita, mengingatkan kita. Jujur saya pribadi sangat-sangat banyak minusnya di tempat ini. Dari akhir-akhir sebelumnya juga saya kalau boleh mau bilang bahwa hubungan saya pribadi dengan Tuhan, saya tahu Tuhan sudah bilang dalam banyak sekali hal-hal yang sangat kuat berbicara dalam kehidupan saya, tetapi dasar memang orang yang mohon maaf saya bilang bahwa orang Poso bilang sangat pandang enteng, sangat keras kepala batu.
terima kasih juga, saya sangat mengingat dari Kak Cerin, dari teman-teman semua bahwa sudah diingatkan mengenai mungkin kesehatan saya atau apapun yang saya lakukan, sudah diingatkan rival begini-begini, tetapi dasar orang bilang kepala batu, tidak mendengar-mendengar, tetap juga dilakukan. Tetapi pada pagi hari ini kembali lagi diingatkan secara saya pribadi dan juga kita semua yang ada di tempat ini, maupun jemaat Tuhan yang menonton di tayangan ini, bahwa terus aktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, jangan pernah kita mengabaikan kita. Seperti juga saya mau kembali sedikit bahwa berbicara tentang mengenai Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus itu bukan tidak hanya dia memiliki perasaan, dia memiliki, tetapi bagaimana kita mendukakan Roh Kudus itu tidak mau mengikuti apa yang dia katakan, apa yang dia bilang sudah betul-betul ini sudah sangat-sangat jelas, tetapi juga kita sebagai manusia seringkali lalai, seringkali mengabaikan hal-hal seperti itu. Dan yang terakhir saya mau bilang bahwa kita sebagai para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini saling mengingatkan. Seperti saya bilang bahwa kita memiliki roh yang sama. Ketika kita salah, teman-teman semua, ketika saya salah, tolong ingatkan kepada saya bahwa yang kamu lakukan itu adalah salah. Jadi tetaplah berjuang bersama-sama, tetaplah setia dalam melayani Tuhan, dalam apapun yang kita kerjakan, baik kita sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, dimanapun kita berada. Roh Kudus itu tidak terbatas, dia selalu ada bagi kehidupan kita dimanapun saja, maupun kita melakukan sesuatu, seperti yang Hari bilang tadi, kita bicara kotor mungkin, dia itu ada dalam kehidupan kita, dia hadir, dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Rival, tepuk tangan dulu. Ayo, ndak tepuk tangan dari tadi deh. Oke. Duh. Kakak yang di samping kiri misal siapa namanya Kak, boleh tahu? Ya Kak Cici. Kak Cici mungkin ada yang mau di-sharingkan atau ada yang mau disampaikan mengenai Roh Kudus atau pengalamannya dan sebagainya. Oke, silakan Kak. Baik. Mungkin dari teman-teman semua sudah jelas ya. Kita sama-sama belajar tentang setiap kehadiran Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Oke. Baik. Jadi semua sudah jelas ya Kak. Jadi kayak bagaimana Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi. Roh Kudus yang memberikan kita hikmat dan membimbing kita ke arah yang lebih baik. Tentunya Roh Kudus itu menjadi pusat kerohanian setiap kekristenan. Jadi inti dari Roh Kudus ketika kita menjadi orang yang benar-benar percaya sama Tuhan, sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, Roh Kudus itu yang memateraikan seluruh kehidupan kita. Jadi Roh Kudus yang membantu kita untuk benar-benar melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan berikan untuk kita, apa yang Tuhan sudah karuniakan untuk kita. Ya kita melakukan itu berdasarkan dengan hati melalui tuntunan Roh Kudus. Kalau dilihat dari setiap pengalaman teman-teman semua, ya pasti kita banyak mengalami tantangan, banyak mengalami hal-hal up and down-nya kita di dalam hidup. Untuk tantangan kita terus mengikut Tuhan. Nah salah satunya ya mengandalkan Roh Kudus gitu. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita, yaitu kita terus mengandalkan Tuhan. Up and down-nya kita terus memusatkan diri kita kepada hal-hal yang membuat kita selalu berpusat kepada hal-hal yang menjadi pedoman kita, menjadi pegangan kita untuk kita mengikut Tuhan. Jadi benar adanya memang peran Roh Kudus sangat dibutuhkan dalam setiap kehidupan kita.
Karena ya teman-teman juga sudah jelaskan tadi bahwa memang ada kalanya kita jatuh, ada kalanya mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, dan seringkali Roh Kudus kita tidak rasakan lagi. Jadi bagaimana caranya kita untuk nge-push diri kita untuk selalu berpegang sama Roh Kudus. Ya walaupun ini masih daging ya, dunia. Ya terkadang memang banyak tantangan yang harus kita lewati, banyak hal yang tidak enak, hal-hal yang pahit yang teman-teman semua, bahkan saya juga sebagai pribadi yang merasakan hal itu. Tapi yang perlu kita belajar sama-sama, ini menjadi perenungan besar untuk kita, bahwa memang kita harus berpusat kepada Roh Kudus yang sudah dijanjikan, yang sejak awal waktu peristiwa yang Rasul Paulus bilang kita tidak boleh menduakan hati Roh Kudus ya, di Korintus berapa itu ya? Ya intinya adalah di situ, nanti teman-teman bisa belajar juga. Jadi bagaimana Roh Kudus itu terus berperan dalam kehidupan kita, memacu kita untuk terus melakukan setiap apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi tergantung dari kitanya lagi, bagaimana cara kita merespon, bagaimana cara kita melihat dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan untuk membuat kita jadi semakin lebih peka dengan adanya Roh Kudus. Kita jadi semakin mengerti nih, di depan kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, apa yang kita akan alami, tantangan demi tantangan akan terus menjadi sebuah hal yang harus memang kita hadapi, fase demi fase setiap kita, tantangan kita berbeda-beda, tapi dengan adanya tuntunan Roh Kudus kita bisa tahu, kita bisa lebih peka. Tuhan, saya tidak tahu orang-orang di sekitar saya, mungkin contohnya ya, misalkan orang-orang di sekitar kita, ya kita tidak tahu circle di mana kita ada, tempat kita di mana kita bertumbuh bersama, kita tidak tahu orang itu di depan kita baik, tapi ternyata di belakang kita, misal contoh ya, contoh ya sering kali kita mengalami gesekan, toh saling sikut-sikut, saling menejamkan sesamanya, ya itu sering kali terjadi dalam hidup kita. Dan saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong filter orang-orang di sekitar saya. Saya tidak tahu mereka baik di depan saya, tapi di belakang saya tidak tahu. Jadi itu salah satu pegangan saya, dimanapun saya berada, saya minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong filter orang-orang di sekitar saya, supaya saya bisa membedakan mana yang benar-benar orang-orang yang kita bisa ajak untuk bertumbuh bareng. Kita bisa sama-sama untuk grow, ya sama-sama mau belajar, sama-sama saling memberikan saran, saling menegur kalau kita punya salah. Ya intinya saling membangun. Ya mungkin itulah yang menjadi perenungan kita bersama, dan saya percaya bahwa saya tidak mengambil langkah yang salah untuk berada di komunitas ini, karena Puji Tuhan. jauh-jauh hari saya sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong beri saya komunitas yang benar-benar bisa bertumbuh bersama. Dan kalaupun saya ada di tempat ini dan Tuhan mengirim saya ke tempat ini, itu bukan karena saya melihat dari kacamata duniawi saya tentang gereja ini, tapi saya melihat dari sisi rohani untuk bisa bertumbuh bersama dengan teman-teman semua di tempat ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Cici, tepuk tangan dulu. Sangat memberkati, luar biasa sharing dari Kak Cici. Terima kasih Kak. Ada kalimat yang Kak Cici sampaikan tadi yang saya suka,
Saya izin ulang untuk teman-teman, Roh Kudus yang membantu kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan diabaikan, jangan dicueki. Terus bangun hal-hal yang tidak mendukakan hati Roh Kudus. Terus ada juga yang disampaikan sama Kak Cici. Dan ini belum kita bahas dari tadi, masalah peka. Nah, Roh Kudus bisa membantu kita peka dan kita juga bisa minta kepada Roh Kudus untuk kepekaan itu terus diberikan kepada kita. Dan masalah peka ini saya yakin dan percaya kalau kita mau terus belajar, mau terus tetap dalam pertumbuhan pengenalan kita akan Roh Kudus, kita juga akan semakin peka. Mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Dan kita akan semakin dinyatakan, semakin dibukakan, ini loh, kau harus ini loh, kau harus ini loh, kau harus mengambil langkah ini loh. Kau mau ikut kegiatan ini, oke boleh silakan ini loh. Nah itu, kalau kita boleh merasa lebih peka, bersyukurlah. Berarti kita sudah semakin diasah lagi, rohaninya kita ini semakin diasah lagi sama Tuhan. Kepekaan rohnya kita ini semakin diasah lagi sama Tuhan. Bersyukurlah akan hal itu. Terima kasih Kak Cici. Oke, mungkin siapa lagi yang belum ini ya? Mungkin dari, Dian ada yang disampaikan. Ini yang Dian rasa selama beberapa kali jatuh bangun dalam hubungan Dian sama Roh Kudus. Iya deh. Jadi simpelnya kalau kita dekat sama Roh Kudus itu toh kita akan rasa bahwa pertumbuhan rohaninya kita itu lebih dalam, kita lebih dekat sama Yesus. Terus kita akan rasa kalau sebenarnya Roh Kudus itu selalu hadir. Bagaimana kita merespon? Contoh kecilnya kayak kita selalu bersyukur gitu, kayak bangun saja itu kita bersyukur sekali. Kayak dari rumah ke gereja sampai dengan selamat itu betul-betul bersyukur sekali. Sedangkan sebaliknya kalau kita merespon negatif Roh Kudus itu kita rasanya kayak aduh hidupku kayak susah terus begitu, lebih sering bersungut-sungut, mengeluh begitu. Jadi kalau kita dekat sama Yesus Roh Kudus itu kita rasa kita lebih aman begitu. Bahkan kalau kayak mungkin pernah kayak hatinya kita menghakimi dirinya kita sendiri, tapi malah Roh Kudus itu yang langsung tegur langsung begitu. Ini yang dia rasa ya langsung tegur begitu ke dirinya, kita bilang kamu salah begitu, tidak boleh menghakimi diri sendiri atau semacamnya. Dan yang paling menurutku paling di dirinya Din itu waktu kalau kayak kita rasa betul-betul sekarang kita itu sendiri, kayak kita rasa betul-betul sudah tidak ada yang mengerti kita, tapi ada dalam dirinya kita langsung sadar bilang, oh saat ini yang saya cuman bisa tempat cerita, cuman sadar bahwa cuman Tuhan Yesus yang ada, cuman Roh Kudus yang ada saat ini. Jadi bukan maksudnya kayak kita cari Roh Kudus waktu kita lagi sendiri atau butuh, tapi betul-betul waktu kita rasa kita sendiri itu kita rasa bilang, tidak, saya tidak sendiri, betul-betul Roh Kudus itu ada sama saya gitu Kak. Itu yang Dian rasa. Tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih Dian. Ada lagi hal yang saya dapat dari yang disampaikan Dian. Kalau kita akrab sama Roh Kudus, kita akan lebih menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini sesungguhnya adalah kebaikan Tuhan. Kan? Walaupun mungkin orang lihat susah-susah terus kodong, kayak aduh ada terus masalah hidupnya ini orang gitu dan sebagainya. Tapi kalau kita dekat dengan Roh Kudus, kita akan menyadari mungkin hal yang tidak baik menurut daging kita, seperti yang selalu kayak saya sampaikan, mungkin kita dihindarkan dari sesuatu yang lebih buruk. Nah, mungkin ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Oh, mungkin Tuhan bawa kepada hal yang lebih indah dan lebih luar biasa daripada Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu tadi yang saya dapat juga dari Dian. Dan satu lagi, seperti yang Dian bilang, bukan berarti kita cari Roh Kudus pada saat kayak lagi sendiri atau lagi daunnya, tapi mungkin saat kita berada di situasi itu, ada saatnya mungkin kita akan berada di situasi itu, kita kayak ada penghiburan tersendiri kan. Oh ada yang menolong, ada yang dalam diri kita, tidak sendiri. Nah itu kalau kita merasakan hal itu, bersyukurlah. Berarti kita merespon kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya kita. Gitu teman-teman. Mungkin dari Michelle, ada yang disampaikan Michelle? Ya, mic-nya.
aku pribadi sih Kak, kayak ya yang menjadi perenungan dari pagi hari ini tuh, ketahui kayak bahwa ada Roh Kudus di dalam setiap diri kita dan dia tinggal di dalam diri kita. Dan karena kita tahu dia ada di dalam diri kita gak boleh mengabaikan dia, kita gak boleh mendukakan hatinya Tuhan begitu. Intinya kita harus selalu bergaul dekat dengan dia. Kita harus membangun hubungan dengan dia, karena itu tadi kayak itu pribadi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita sebagai penolong untuk kita tahu ketika kita dalam satu hal yang sukar, satu hal yang lemah begitu, dia yang menjadi kekuatannya kita, yang menguatkan kita saat kita sedang dalam kelemahan. Mungkin itu aja sih Kak yang bisa disampaikan. Terima kasih Michelle. Jadi betul yang disampaikan Michelle, bahwa jangan sampai kita mengabaikan kehadiran Roh Kudus, mendukakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Mungkin dari Kak Thomas lagi. Ada yang mau di-sharingkan Kak, atau ada yang mau disampaikan? Ya. Silakan Kak. Cuman sedikit berbagi buat teman-teman. Kalau kita baca dari pembacaan kita dari ayat yang tadi 15 sampai dengan 20, kita temukan satu hubungan yang saling di situ. Bukan, kalau bilang orang, bukan cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi di sini saling. Jadi ada yang balik. Ya, ada feedback dari antara kasih Kristus kepada kita dan kita kepada Kristus. Ya. Dan kemudian ketika Tuhan berkata bahwa aku akan mengirimkan seorang penolong, itu bukan suatu kata penolong itu bukan cuma sekedar kata biasa. Kata penolong itu karena Tuhan tahu bahwa kita ini penuh dengan kelemahan. Betul. Makanya kata penolong itu hadir sehingga setiap kita memang membutuhkan pertolongan itu. Betul. Dan setiap kita, tidak ada sih manusia yang dikatakan bahwa yang tidak ada kesalahannya. Semua pasti pernah melakukan kesalahan, bahkan sampai pada saat ini pun kita pun sering melakukan kesalahan walaupun ada hal-hal lewat hal-hal kecil, ya. Jadi kenapa kata penolong itu digunakan sehingga setiap kita berkata bahwa saya ini patut ditolong, saya ini mau ditolong, karena Tuhan mengirimkan penolong kepada setiap kita untuk betul-betul bahwa mengingatkan kita sebagai alarm dalam kehidupan kita bahwa kita ini manusia yang lemah, ya. Dan perkataan-perkataan Kristus di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, itu berlaku bagi kehidupan kita sekalipun konteksnya beda, tapi perkataan dari pribadi yang sama itu berlaku bagi setiap kita bahwa penolong itu tidak pernah meninggalkan kita, bahwa penolong itu selalu ada dan selalu membawa kehidupan kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kalau seandainya kehidupan kita dibiarkan begitu saja, maka itu bukan penolong, ya. Itu hanya penonton bagi kehidupan kita, tapi Kristus menjadi penolong sehingga membawa kita untuk menjadi seorang pemenang dalam kehidupan ini. Nah, dalam kehidupan pelayanan kita semua punya jatuh bangun. Bahkan tadi Rival bilang sampai mungkin orang di kampungnya bilang so pasti orang kasih tahu dia untuk berubah-berubah, tapi memang kepala batu. Jadi hidup kita memang tapi kan begini, hidup kita memang sering buat kesalahan, tapi bukan tujuan kita untuk hidup seperti itu. Kesalahan bukan tujuan hidup kita, tapi untuk menjadi seorang pemenang itu tujuan hidup kita, ya. Sehingga setiap kita ketika kita menerima respon daripada kasih Kristus itu, kita percaya bahwa kasih itu akan terus membawa kehidupan kita. Kasih itu akan terus mengarahkan kita, dan kasih kepada Kristus itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga walaupun mungkin kita tidak menceritakan bahwa saya ini baik, saya ini melakukan hal yang terbaik, tapi dari kehidupan kita pun dikatakan tadi bahwa orang itu bisa merasakan ada something yang berbeda daripada orang ini, ada sesuatu yang berbeda dari orang ini, ada sesuatu yang tidak seperti kemarin yang saya lihat dari orang ini, sehingga orang itu akan jadi penasaran, kok bisa ya, ternyata pribadi atau penolong tersebut membawa kehidupannya untuk menjadi lebih baik lagi.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, terima kasih banyak Kak Thomas. Sangat diberkati juga sama hal yang dibukakan lagi sama Kak Thomas. Tadi salah satu hal yang saya tangkap bahwa kalau kita baca kata penolong ini betul-betul luar biasa artinya dan makna di mana mengapa Tuhan Yesus bilang penolong. Karena Tuhan Yesus tahu betul ciptaannya ini selalu butuh ditolong, kasihan. Tuhan Yesus tahu betul. Tuhan Yesus tahu betul ini kita kadang jatuh, perlu diarahkan, perlu ditolong, dan juga tadi Kak Thomas sampaikan bukan sekedar dituntun, ditolong. Yang karena kadang memang kita jatuh pada kondisi yang kayak secara daging dan secara kemampuan diri kita sendiri juga kita bahkan tidak mampu sama hal yang kita hadapi atau kita tidak mampu sama hal yang menimpa hidup kita. Nah, disitulah Roh Kudus hadir sebagai penolong, salah satunya di situ. Jadi kata penolong ini, mari teman-teman kita betul-betul maknai, bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu begitu mengerti kita sebagai anaknya. Karena itu tolong ini kita respon baik, tolong Roh Kudus dalam setiap diri kita itu direspon baik, kehadirannya sejalan dengan bagaimana cara kita hidup. Kita sudah dibukakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan, tolong direspon dengan baik. Tidak dapat dipungkiri memang kalau kita terkadang masih jatuh, tapi jangan sampai kita lupa kembali, jangan sampai kita lupa minta pengampunan kembali, pertobatan setiap hari itu harus hidup dan harus nyata dalam setiap kita. Seperti itu. Dan saya secara pribadi juga bahkan pada pagi hari ini saya sangat diberkati sama semua hal yang disampaikan sama teman-teman. Saya sangat diberkati tentang bagaimana saya hidup, bagaimana saya berperilaku ke depan, bagaimana saya harus terus membangun lagi kehidupan rohani saya, kehidupan rohaniku setiap hari. Seperti itu. Kalau membahas mengenai tuntunan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, terlalu banyak yang Tuhan nyatakan dan terlalu banyak yang Tuhan jadikan, kerjakan dalam hidup saya secara pribadi. Terlalu banyak. Saya merasa, saya bahkan pernah keluar dari mulut saya, aduh Tuhan kayaknya terlalu baik untuk saya. Pernah keluar seperti itu di saat saya rasa saya sudah mendukakan Roh Kudus lagi, saya sudah berbuat hal yang tidak, yang di luar kehendak Tuhan lagi, saya bilang, Tuhan mohon ampun. Kayak Tuhan saya sudah lakukan hal ini, saya sudah mendukakan hati Tuhan, tapi saya bersyukur kalau saya masih boleh sadar, saya masih boleh datang kepadamu, Tuhan Yesus masih kasih hidup. Saya sadari lagi Tuhan kau terlalu baik untuk saya. Saya ada di komunitas ini, kita semua ada di komunitas ini, bertemu sama Kak Thomas, Kak Cici, jiwa-jiwa yang baru yang Tuhan tempatkan lagi untuk kita semua. Dan semuanya yang ada di sini, teman-teman yang boleh setia bertumbuh di sini, saya sangat bersyukur. Makanya saya sangat rindu untuk selalu ingatkan dan selalu tanamkan dalam diri saya bahwa yang saya bisa lakukan adalah terus mengingatkan teman-teman setiap hari pelayan Tuhan untuk membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Karena sangat enak dan sangat lain dirasa memang kalau kita membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Seperti itu. Bahkan di motor pun, bahkan di tempat pekerjaan pun, seperti hari yang pujian penyembahan di motor. Haleluya. Yang penting tidak tutup matahari. Iya, jadi dimanapun sangat penting untuk kita bergaul karib dengan Roh Kudus. Luar biasa Roh Kudus ini, pribadi ini yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Sungguh berharga kita di mata Tuhan kan teman-teman. Sungguh berharga hidupnya kita, diberikan penolong, diberikan yang menuntun kita. Sungguh berharga dan sungguh baik Tuhan Yesus. Nanti saya izin menyampaikan beberapa hal dan saya, oh ya Mei mungkin ada yang mau disampaikan Mei? Oke, kasih Mei. Nanti di akhir saya mau minta closing statement dari teman-teman semuanya. Tidak usah panjang-panjang mungkin, singkat saja. Roh Kudus itu maha hadir, Roh Kudus itu penolong, seperti itu. Silakan Mei. Oke, terima kasih buat kalau untuk saya, kan teman-teman semua sudah bicara toh tentang bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya secara pribadi mungkin cukup kusimpulkan dan yang aku dapatkan kalau misalkan Roh Kudus itu penghibur
Terus penolong dalam kehidupannya kita. Misalkan kayak kita berjalan dalam suatu hari, kita lakukan hal yang salah, terus kita habis itu sadar lagi bilang kita salah. Itu merupakan peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Itu yang kayak di situ Roh Kudus yang ingatkan. Jadi kayak yang saya tangkap itu Roh Kudus itu penolong. Dia juga menuntun kita ketika kita salah dalam melangkah, mungkin kita jatuh dalam dosa, kita diingatkan kembali, kita merasa bersalah. Ya, begitu Mi, peranannya Roh Kudus, dia ingatkan kita, dan itu juga merupakan bentuk kasihnya. Kalau kita salah, dia ingatkan, itu karena dia sayang sama kita, Tuhan sayang sama kita, jadi kita diingatkan kembali. Dan habis itu sebagai responnya kita ketika kita jatuh dalam dosa, kita kembali, kita minta ampun sama Tuhan dan belajar lagi untuk memiliki hubungan yang lebih dalam, lebih intim sama Tuhan. Dan juga kayak yang Kak Cerin bilang, jangan cuek, lebih peka sama tuntunannya Roh Kudus dalam hidup kita. Gitu sih. Betul. Terima kasih Mei. Oke, pada pagi hari ini kita sudah belajar siapa itu Roh Kudus, pribadi ketiga dari Ketritunggalan Allah. Karena ia seorang pribadi, ia punya perasaan, ia punya kehendak. Roh Kudus itu maha hadir, maha tahu, ia roh kebenaran, tidak hanya menuntun tapi bahkan menolong kita. Dunia mungkin tidak melihat, tapi ia hadir di mana saja, ia maha hadir. Terus kita juga belajar pada pagi hari ini teman-teman, bahwa ternyata pengenalan akan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang bertumbuh. Jadi jangan jemu-jemu, jangan jenuh-jenuh untuk terus terhubung dengan Roh Kudus, Rohnya Tuhan yang Tuhan taruh dalam setiap kita. Lalu kita juga belajar bagaimana kita bisa akrab dengan Roh Kudus. Karena kita tahu bahwa kita perlu mengalami pertumbuhan setiap hari untuk mengenal pribadi ini. Bagaimana? Yang pertama, jangan mendukakan hati Roh Kudus. Banyak hal tadi kan kita sudah sampaikan, kita sudah singkapkan sama-sama apa saja sih yang membuat mendukakan hati Roh Kudus, perbuatan-perbuatan apa saja. Terus yang kedua, jangan cuek, jalin komunikasi. Jalin komunikasi ya dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saat teduh, baca Alkitab setiap hari, kehidupan kita mengikuti persekutuan doa. Di tempat ini, semua doa-doa difasilitasi kita dengan semua fellowship, doa, semuanya kegiatan-kegiatan rohani harus seimbang juga dengan kehidupan pribadi kita. Jangan sampai pribadi kita tidak mau dilatih, pribadi kita tidak mau tekun membangun hubungan yang pribadi, hanya mengandalkan persekutuan-persekutuan doa dan lain sebagainya, jadinya tidak seimbang. Dan jangan sampai juga kita hanya kayak tidak mau membangun sebuah komunitas, tidak mau turun dalam sebuah komunitas, tidak mau membangun hubungan satu sama lain, sesama orang percaya dengan teman-teman kita, karena jangan sampai kita tidak mendapatkan hal yang didapatkan oleh orang lain dan itu ternyata bisa memberkati hidup kita. Nah itu yang kedua tadi, jangan cuek, jalin komunikasi. Dan yang ketiga, perhatikan bagaimana kita hidup, karena ternyata Roh Kudus bisa sedih dengan cara kita hidup. Dan ketiga poin ini, mari kita belajar terus melakukannya dalam setiap langkah hidup kita. Roh Kudus itu sangat baik, Roh Kudus itu lemah lembut, Roh Kudus itu maha hadir. Saya kira kalau kita ikut sarap pada pagi hari ini tidak cukup kita menyaksikan semua kebaikannya Tuhan dalam hidup kita. Saya dituntun pun ke tempat ini sama-sama tadi soba balap, semuanya tuntunan Roh Kudus. Semuanya penyertaan Roh Kudus, penyertaan Tuhan nyata. Diberkati oleh sharing kita pada pagi hari ini, amin. Oke, mungkin terakhir closing statement dari kita semua, mulai dari Putra, nanti sampai Mei, terus dari Kak Anjas, nanti sampai Kak Tita. Singkat saja. Oke, singkat saja. Iya. Pelayanan tanpa pimpinan Roh Kudus itu sama saja dengan nol. Oke. Ya, hitung memang berapa kali kita tepuk tangan nanti nih, 2. Dian. Roh Kudus itu tempatnya kita berpulang. Oke. Elin. Kalau dari saya,
tanpa Roh Kudus iman kita itu tidak ada. Elsa. Baik, kalau dari saya, salah satu buah dari Roh Kudus adalah kasih, maka wujudkan mengasihi Tuhan dengan selalu melakukan perintahnya. Rival. Satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan mengecewakan kita yaitu Roh Kudus. Tetap teruslah berkarya dalam kehidupan kita karena Amin. Tuhan mau sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kak Thomas. Jangan pernah menganggurkan Roh Kudus, Betul. tapi terus aktifkan Roh Kudus dalam kehidupan Betul. kita. Amin. Mei. Roh Kudus itu udah bunyi nih. Iya. Roh Kudus itu sahabat sejati. Asik. Sahabat sejati. Iya, Kak Anjas. Oh, 5 poin. Boleh menyontek. Ya, silakan Kak. Roh Kudus akan memampukan orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Betul. Oh, sudah. Hari, 7 poin. Hari. Kalau dari saya itu jangan berhenti di titik cuman tahu Roh Kudus, tapi mari kenali Dia, undang Dia dalam hati kita biar dapat memimpin segala kehidupan kita, karena hidup bersama Roh Kudus itu akan benar-benar buat hati kita juga menjadi hidup. Tama. Oh, baru bicara Tama ya? Oh iya. Tama. Kalau dari saya itu Roh Kudus itu adalah sahabat sejati yang tidak akan pernah meninggalkan kita, jadi belajar lebih peka terhadap Roh Kudus. Ya, silakan Kak. Roh Kudus itu tidak bisa dilihat secara visual, tapi bisa dirasakan. Luar biasa. Michelle. Terus bangun hubungan pribadi yang bertumbuh bersama Roh Kudus. Oke, terakhir. Roh Kudus adalah penasehat. Oke. Oh, Kak Wendy. Iya. Terima kasih. Kak Wendy. Oke, terima kasih teman-teman, sangat luar biasa. Biarlah apa yang keluar dari mulut kita semua pada pagi hari ini itu mengambil bagian lagi dalam hidupnya kita, benar-benar hidup, tidak hanya sebatas perkataan saja. Saya izin menyampaikan kalimat dari saya itu mungkin mengenai pelayanan yang Pastor Peter ada sampaikan. Mungkin mengenai pelayanan. Kalau roh yang ada dalam diri kita itu sama, yaitu Roh Kudus, kita akan lebih, tanda kutip lebih mudah, lebih enak masuk dalam penyembahannya kita. Gitu. Mungkin ini untuk pesan untuk kita semua pelayan Tuhan. Kalau memang roh yang ada pada diri kita itu sama, yaitu Roh Kudus, kita akan lebih menikmati penyembahan kita. Kita akan betul-betul membawa roh yang haus untuk memuja dan menyembah Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya rindu kita mengangkat satu pujian dulu sebelum kita doa. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Langsung chorus aja. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah
kami Tuhan. lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Sekali lagi kita katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan, bertatalah memberikan Roh-Mu dalam setiap hati kami. lebih lagi Ajar kami Tuhan untuk terus meresponi urapanmu, kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami Tuhan. lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang kami perlu Tuhan. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Tuntunan-Mu yang kami perlu ya Roh Kudus. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap sharing yang boleh kami dengarkan yang sangat memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami belajar pada pagi hari ini Tuhan untuk kami terus membangun hubungan kami yang lebih intim dengan Roh Kudus, Roh yang Engkau taruh dalam setiap hati kami. Biar kami Tuhan, setiap pelayan-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu di tempat ini, kami boleh lebih lagi Tuhan menaruh kerinduan untuk terus bergaul karib dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh Engkau baik dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir pada doa kami bersama pada pagi hari ini tidak secara kebetulan kami boleh ada, tapi ada hal yang Tuhan rindu kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, dan kami bersyukur Tuhan atas hal itu. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami terus mendoakan gereja kami di tempat ini, di mana kami boleh ada Tuhan, di mana kami boleh melayani Tuhan. Engkau berkati gereja ini Tuhan, biar terus bertumbuh, biar menjadi gereja yang terus memuliakan nama Tuhan. Visi dan misi yang terus Tuhan tempatkan, yang terus Tuhan izinkan kami kerjakan di gereja ini. Engkau berikan kami hikmat yang daripadamu Tuhan, biar Bapa apa yang kami kerjakan, visi dan misinya Tuhan, boleh semata-mata hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati mentor rohani kami di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Kak Esra Bapa dalam setiap pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Engkau terus berikan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Engkau terus menuntunnya Bapa, berikan selalu kesehatan, kekuatan, apa yang dibutuhkan, apa yang dirindukan. Biar Tuhan Yesus menjadi sumber jawaban. Engkau berkati Kak Debbie Tuhan sebagai tiang doa dalam keluarganya. Biar Tuhan Yesus apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kakak kami di tempat ini Kak Debbie, Tuhan terus nyatakan, Tuhan terus berikan kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan. Untuk anaknya Dev Tuhan, Kau terus berkati pertumbuhannya, kami percaya pemulihan yang sejati datangnya daripada Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami di tempat ini. Dalam masa tuanya, Tuhan Yesus terus berkati apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan. Engkau yang maha mengetahui keberadaan hamba-Mu di tempat ini. Biar Ibu Gembala di tempat ini Tuhan dalam masa tuanya senantiasa dilingkupi oleh sukacita daripada Tuhan. Engkau yang memiliki hidup hamba-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau yang terus menuntunnya Bapa kepada kehendak yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, pada hari ini kami terus menopang pelayanan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang menjadi bentuk pelayanan kami percaya itu semua atas seizin Tuhan. Berikan kami roh yang terus menyala-nyala dalam Tuhan. Berikan kami api pelayanan yang terus menyala-nyala dalam Tuhan. Biar Tuhan kami saling merangkul satu sama lain. Apapun yang kami lakukan, biar Tuhan Yesus disenangkan atasnya. Terima kasih Bapa yang baik, setiap kegiatan kami Tuhan kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kami pada tanggal 6 nanti, untuk KKR yang akan kami adakan Tuhan. Kami percaya semuanya dalam tuntunan Tuhan, setiap pihak yang terlibat, setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dari berbagai gereja yang terus mengusahakan kegiatan ini Bapa, biar boleh berjalan dengan baik dan Tuhan Yesus disenangkan atasnya. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga terus mendoakan teman-teman kami yang boleh hadir pada pagi hari ini. Dalam setiap pergumulan mereka Tuhan Yesus yang maha mendengarkan, Engkau yang maha tahu Tuhan, dan kami percaya Tuhan tidak ada sesuatu pun yang luput dari kehidupan teman-teman kami yang boleh hadir pada pagi hari ini. Semuanya dalam campur tangan Tuhan. Bapa yang baik, pada hari ini kami juga terkhusus mendoakan teman-teman kami yang
menyaksikan tayangan ini secara online, dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap kerinduan mereka Tuhan, Engkau yang maha mendengarkan, Engkau terus memberkati kehidupan mereka Bapa, dalam setiap aktivitas mereka, Tuhan yang maha menyertai. Dan kami berdoa Tuhan terkhusus bersama-sama bersepakat, bersahati pada pagi hari ini untuk Kak Evelyn Tuhan, dalam hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Kami percaya kesembuhan yang total daripada Tuhan, Tuhan nyatakan dan Tuhan limpahkan. Kesehatannya dipulihkan, dan kami percaya itu Tuhan, itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang Tuhan izinkan ada di dalam hidupnya, kami percaya Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, Engkau Allah yang maha menyembuhkan Tuhan, Engkau yang Allah memberikan pemulihan seutuhnya dalam kehidupan Kak Evi Bapa. Dan kami percaya Kak Evi akan melihat bahwa Tuhan Yesus dasar dalam hidupnya. Kami percaya Kak Evi akan melihat tangan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidupnya. Terima kasih Bapa yang baik, biar kehendak-Mu yang terus nyata Tuhan, dan waktu Tuhan yang terbaik atas kehidupan Kak Evi. Terima kasih Bapa untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang juga dalam keadaan lemah tubuh Tuhan, kondisi sakit, kami percaya Bapa Engkau yang menjamah kehidupan mereka, Engkau yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan untuk kembali beraktivitas, melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik untuk teman-teman kami yang mulai undur daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, Engkau kembali tarik mereka dengan tali kasih-Mu. Adapun kami Tuhan, arahkan-Mu di tempat ini, Engkau pakai kami Tuhan, lewat perkataan kami, untuk lewat tingkah laku kami kembali merangkul teman-teman kami kembali datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, setiap pergumulan kami, apapun yang menjadi harapan kami Tuhan, mungkin kami yang lagi menghadapi ujian, mungkin kami yang sedang membutuhkan lapangan pekerjaan, kami percaya Tuhan, Engkau terlalu lebih mengetahui Tuhan, Engkau terlebih dulu mengetahui apa yang terbaik dalam kehidupan kami, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami Tuhan sepanjang hari ini, di sisa waktu yang Tuhan berikan kepada kami, ajar kami untuk terus terhubung dengan Roh Kudus-Mu, terhubung dengan pribadi-Mu, untuk tidak mendukakan hati Roh Kudus, karena kami tahu yang terbaik yang daripada Tuhan, Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang menjawab doa-doa kami Tuhan, tepat pada waktu-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan kami akan mengakhiri doa kami pada pagi hari ini, kami akan mengakhiri doa-doa kami Tuhan, yang telah kami naikkan kepadamu, dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dalam pimpinan Tuhan.